Salam. Iya, insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan semua, kepada teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir di acara Mini Talk Show pada siang hari ini. Untuk Mini Talk Show kali ini kita akan membahas tentang persiapan wawancara UKM PPG tahun 2025. Sebelum Mini Talk Show dimulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tak lupa juga terima kasih kepada sponsor yang selalu setia dengan kami, yaitu Bisa Ambis yang telah mendukung acara Mini Talk Show ini yang kita adakan hari ini. Bisa Ambis ini merupakan sebuah platform yang eh, bisa teman-teman manfaatkan untuk misalkan dari teman-teman mau menuliskan sebuah karya tulis ilmiah, itu bisa menggunakan platform Bisa Ambis ini. Jadi, teman-teman tidak perlu ragu lagi, silakan untuk lebih lanjutnya bisa menfollow akun IG Bisa Ambis atau TikToknya. Seperti itu. Baik, baik, tidak lama lagi untuk mempersingkat waktu eh, untuk acara mini talk show ini saya serahkan kepada moderator. Pada moderator dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rafiki atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali dengan sebuah pantun dulu ya. Makan ketoprak, jangan lupa pakai kerupuknya. Cakep. Teman-teman hadirin, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Mini Talk Show persiapan wawancara UKM PPG 2025, Spec to Impress, Strategi Percaya Diri Hadapi Wawancara. Pada hari ini, Senin 23 Juni 2025. Bersama saya, Nur Hidayah Alifiani, selaku moderator, yang akan memandu jalannya sesi diskusi. Diskusi ini diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman, kiat, dan strategi dalam menghadapi salah satu tahapan penting dalam UKPPG, yaitu wawancara. Ini semua akan dibahas oleh narasumber kita sebagai alumni PPG Prajabatan. Kita sambut bersama, inilah Mbak Andaru Kirana Sahenda SPDGR. Akan ada waktu kurang lebih 20 menit, Mbak, untuk menyampaikan materi ini tanpa adanya interupsi. Dan teman-teman, sekali lagi kita ingatkan juga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena nanti di sesi akhir akan ada sesi tanya-jawab. Kepada Mbak Andaru Kirana Sahenda, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak Vini. Tadi juga sudah dibuka oleh MC kita yang sangat tampan Mas Rofiki. Saya berterima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk saya bisa berbicara di sini dan sharing bersama teman-teman sekalian.
Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang dan menyempatkan waktunya untuk hadir di mini talk show kita. Ini sepertinya Canva-nya, PowerPoint yang ditampilkan pink-pink ya, karena kokwet. Jadi ikut tren kita, kokwet ya. Jadi semoga enak dilihat. Jadi dalam mini talk show kita kali ini, Speak to Impress, kita sedang menyiapkan atau mempersiapkan strategi percaya diri hadapi wawancara UKPPG untuk teman-teman sekalian. Izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, meskipun tadi udah diperkenalkan sama Mbak Moderator ya. Nama saya Andaru Kirana Sahenda, teman-teman bisa panggil saya Kirana, karena saya yakin umur kita nggak beda-beda jauh lah ya. Jadi boleh banget dipanggil Kirana. Dalam strategi percaya diri hadapi wawancara UKPPG, tips yang pertama dari saya itu adalah teman-teman harus tahu dulu medannya seperti apa. Karena ketika kita sudah tahu medannya seperti apa, teman-teman akan lebih merasa terbiasa, lebih nyaman, karena sudah tahu medannya nanti seperti apa. Boleh di next slide? Kak, Mas, Mbak? Oke, ini adalah tampilan akun teman-teman ketika teman-teman sudah mendapatkan jadwal nanti. Slide sebelumnya, Kak. Nah, sama seperti teman-teman ketika teman-teman mau masuk PPG ya. Nanti akan ditampilkan hari, tanggalnya, sesinya, slotnya, dan waktunya. Biasanya di akun teman-teman sekalian akan terjadwal 1 jam. Misalkan ini, slot 3 dari jam 11 sampai jam 12. Tapi lamanya waktu teman-teman wawancara ini nanti tergantung asesornya masing-masing. Selain ada sesi tanggal dan waktu, ada juga Bapak Ibu pemantau. Nanti disediakan nama beserta nomornya. Kalau menurut saran saya, teman-teman perlu sekali untuk mengirim pesan kepada Bapak Ibu pemantaunya. Diingat-ingat ya. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya pribadi, saya harus mengirim pesan dulu kepada Bapak Ibu pemantau, baru saya dimasukkan ke dalam grup. Karena ada beberapa kejadian rekan-rekan saya yang tidak mengirim pesan kepada pemantaunya, jadi tidak dimasukkan ke grup. Memang ada beberapa pemantau yang langsung enak, pemantaunya langsung memasukkan nama rekan-rekan sekalian ke dalam grup. Tapi ada juga beberapa pemantau seperti pemantau saya sebelumnya yang harus dikirim pesan terlebih dahulu, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, baru kita dimasukkan ke dalam grup. Boleh di next slide, Kak? Nah, ini adalah contoh perkenalan saya waktu itu. Ini real ya, 1 Oktober 2024. Saya mengirim pesan kepada Bapak pemantau saya memperkenalkan diri, saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dari universitas apa, dan saya melihat bahwa Bapak ini adalah pemantau saya, dan bolehkah saya masuk grup wawancara ya, Pak? Setelah itu saya baru dikirimi link grupnya dan saya bisa masuk di grupnya. Jadi waktu itu sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman saya termasuk saya juga. Apakah kita harus mengirim pesan kepada pemantau? Dibilangnya sunnah, terserah. Mau mengirim pesan boleh, mau tidak mengirim juga tidak apa-apa. Tetapi saya memilih untuk mengirim. Untungnya karena ternyata pemantau saya tipe yang harus dikirim pesan terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam grup. Setelah masuk grup nanti teman-teman tinggal ikut arahan dari pemantau. Ketika sudah tepat dengan sesi, tanggal, waktu, dan jamnya teman-teman, silahkan masuk Google Meet yang disediakan oleh pemantau. Saya rekomendasikan teman-teman untuk masuk 15 menit lebih awal. Meskipun nanti ada waiting room. Kenapa? Agar teman-teman merasa lebih siap, lebih tenang dalam menghadapi wawancara. Seperti itu. Nanti di Google Meet tersebut akan ada 2 asesor yang nanti pasti asesornya akan memperkenalkan diri dan gendernya kita tidak perlu membahas gender ya, karena gendernya bisa laki-laki laki-laki, perempuan-perempuan, laki-laki perempuan. Jadi tergantung teman-teman dapat asesor yang seperti apa dan bagaimana. Boleh di next, Kak? Nah, lalu ini ada beberapa tips dari saya ketika teman-teman udah masuk ke Google Meet. Yang pertama adalah, ini nggak ada di sini ya teman-teman, nggak ada di slide, jadi boleh teman-teman catat nih, buat agar teman-teman ingat. Yang pertama adalah menyediakan KTP di sekitar teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika awal teman-teman masuk Google Meet, teman-teman akan diminta untuk menunjukkan KTP seperti ini.
Seperti ini ya, anggap ini KTP. Dengan muka teman-teman yang berdekatan. Jadi usahakan KTP sudah ada di sekitar teman-teman agar tidak perlu repot mencari. Yang kedua adalah background. Background teman-teman, kalau waktu itu berdasarkan pengalaman saya, sekali lagi pengalaman saya tidak boleh memakai background. Entah itu background dari Google Meet biasanya atau background blur seperti ini tidak boleh. Backgroundnya harus real. Nah, saya memberikan tips kepada teman-teman bahwa sebelum wawancara bersihkan dulu tempat yang akan digunakan. Kalau di kamar, usahakan, banyak kan pasti teman-teman yang lagi di kos ya, di kamar kos usahakan baju-baju di belakang itu diambil dulu, dilipat dulu. Jangan aja baju-baju bergelantungan. Karena waktu itu saya ini pribadi ketika akan menghadapi wawancara UKPPG, saya pernah ikut bimbel. Yang bimbelnya itu 150.000, mahal banget. Tapi saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Salah satunya adalah sedetail background saya itu dikomentarin. Jangan ada baju gelantungan. Sebagus apapun bajunya, serapi apapun gelantungannya, jangan. Usahakan backgroundnya bersih. Nah, waktu saat saya itu sudah wawancara, saya memang udah saya rapikan, tapi saya pakai background ke bawah Google Meet yang lama. Saya udah mau ganti, tapi diingatkan sama Bapak Ibu asesornya, Mbak tolong backgroundnya diiniin dulu ya, dihilangin dulu ya, tidak usah pakai background ya, gitu. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan tidak menggunakan background. Selanjutnya adalah berpakaianlah yang rapi, sesuai dengan aturan. Kalau misalkan aturannya putih hitam, silahkan. Kalau tidak ada aturan putih hitam, silahkan. Yang jelas harus rapi, tidak menggunakan kaos, tidak menggunakan kerudung langsung yang tidak rapi, jangan. Harus menggunakan pakaian yang rapi. Karena ketika kita sudah menggunakan pakaian yang rapi, dilihatnya kan enak. Ketika first impression-nya udah enak nih, siapa tahu nilainya juga mengikuti. Itu kan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu tersenyum. Dari awal kalian masuk Zoom, sudah senyum. Karena senyum itu menunjukkan kepercayaan diri kita. Ketika kitanya aja udah percaya diri, pasti asesornya juga menganggap kita siap dalam menghadapi wawancara. Jadi jangan lupa untuk senyum gitu. Selanjutnya kita lanjut nih ke part yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian. Termasuk dalam upaya atau strategi percaya diri dalam menghadapi wawancara. Tahu atau kenal akan soal-soal yang sudah ditanyakan. Berikut tim kami, PGP, sudah menyajikan beberapa soal yang sangat common dan sangat sering ditanyakan kepada rekan-rekan PPG yang sudah melalui proses wawancara. Yang pertama, pastilah perkenalan. Ketika masuk Google Meet, teman-teman akan disuruh memperkenalkan diri. Baik Mbak Andaru, baik Mbak Nur Hidayah, silahkan perkenalkan dirinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengalaman terkait PPL 2 semester. Pertanyaan terkait pengalaman PPL ini banyak sekali ya teman-teman ya. Ada strategi pembelajaran apa yang sudah digunakan, asesmen apa yang sudah digunakan, cara menangani murid yang kadang nakal bagaimana, menangani murid yang tidak sesuai dengan mau kita bagaimana, tidak bisa diajak berkolaborasi muridnya bagaimana. Lalu konflik dengan murid dan guru, pernah tidak ada konflik dengan murid dan guru? Bagaimana penyelesaiannya? Gara-gara apa konfliknya? Itu akan ditanya dengan sangat detail oleh asesor. Selanjutnya adalah cara memperlakukan atau dan berkomunikasi dengan guru yang lebih tua, tapi kurang paham teknologi. Tentunya ketika teman-teman sudah ikut PPG, teman-teman dibekali dengan Canva Premium. Teman-teman udah pro edit Canva, udah pro bikin video. Sedangkan guru-guru pamong kita atau guru-guru di tempat kita PPL mungkin tidak akan sama seperti kita kemampuannya. Bisa di atas kita, tapi tidak sedikit juga yang kurang menguasai teknologi seperti kita. Bagaimana cara kita bersikap? Apakah hal tersebut menjadikan kita lebih sombong? Ataukah harus tetap rendah hati? Kalau misalkan ada yang minta ajarin bagaimana? Apakah kita akan mengajari dengan cara yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan simpel itu kadang dikejar-kejar oleh asesor. Untuk itu teman-teman perlu menyiapkan jawaban yang terbaik sesuai dengan pengalaman teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah studi kasus. Saya yakin teman-teman juga sudah membuat studi kasus. Nanti studi kasus ini akan dikulik dalam. Contohnya, apa penyebabnya kamu mengambil judul itu dalam studi kasusmu? Kenapa? Apa yang mendasari kamu mengambil judul tersebut? Bagaimana penyelesaiannya? Apakah setelah penyelesaian dampaknya bagus atau tidak?
Berefek nggak? Tujuanmu untuk menggunakan pembelajaran tersebut berdampak tidak di kelas tersebut? Kira-kira akan melakukan pembelajaran ini lagi nggak di masa depan? Nah, seperti itu. Lanjut kolaborasi dengan rekan. Kolaborasi dengan rekan PPL. Ketika kita PPL, kita nggak mungkin, kalau saya dari matematika, nggak mungkin dari matematika saja. Pasti ada juga yang dari sejarah, mungkin bahasa Indonesia, IPA, atau apapun itu ya. Jadi kolaborasimu dengan rekanmu apa? Kan kamu beda, kamu matematika, rekanmu sejarah. Lalu gimana kolaborasimu dalam PPL itu? Nah, seperti itu. Jadi tanyanya detail sekali. Lalu relasi di sekolah. Mbak Andaru ketika di sekolah berelasi dengan siapa saja? Dengan murid, dengan guru, dengan rekan-rekan PPL. Terus hasilnya apa kira-kira? Setelah Mbak Andaru berelasi dengan murid, guru, tukang kantin misalkan ya, rekan-rekan PPL, apa hasilnya? Apakah pernah melalui proses untuk mengembangkan diri? Bagaimana hasil prosesnya? Selanjutnya adalah ini yang mungkin kurang awam di teman-teman karena tidak bisa dijawab berdasarkan pengalaman. Karena ini adalah pengandaian atau sesuatu yang teman-teman belum pernah ikuti. Organisasi atau komunitas guru. Jika Mbak Andaru nanti sudah dapat P3K, sudah menjadi guru, sudah menjadi ASN, organisasi atau komunitas guru apa yang pengen Mbak Andaru ikuti? Menurut Mbak Andaru penting nggak sih organisasi atau komunitas guru? Terus kalau misalkan udah masuk nih, pengen jadi anggota yang seperti apa? Ingin masuk organisasi apa dulu deh? Nah, kayak gitu. Itu juga sama asesor itu akan ditanya detail. Padahal kan belum terjadi ya, bukan pengalaman kita ya, tapi kita harus menyiapkan jawaban seterbaik-terbaiknya. Teman-teman, silahkan lakukan riset. Organisasi guru itu apa saja, tujuannya apa saja. Kira-kira teman-teman berminat di mana? Nah, itu harus disiapkan baik-baik. Selanjutnya adalah umpan balik. Apa fungsi umpan balik? Bagaimana caranya melakukan umpan balik? Apa yang didapat setelah sudah melakukan umpan balik? Selanjutnya, ingin menjadi guru yang seperti apa? Waktu itu jawaban saya ingin menjadi guru yang adil, Pak. Ditanya lagi, adil itu seperti apa? Menurutmu jadi guru yang adil itu penting tidak? Apakah nggak lebih penting jujur? Nah, jadi dari pertanyaan simpel teman-teman, asesor ini tuh bisa terus mengejar dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Contoh kecilnya ini nggak ada di sini ya, karena saya rasa cuma saya yang ditanyain oleh asesor saya, ketepaan ke saya, kebetulan ke saya. Waktu itu ketika perkenalan diri, saya memperkenalkan diri. Nama saya Andaru Kiana Senda, saya sedang berkuliah di Universitas Jember, kayak gitu kan. Terus ditanya, bagaimana Mbak pengalaman PPG di Universitas Jember? Dosennya baik nggak Mbak? Teman-temannya baik nggak Mbak? Nah, kayak gitu. Padahal kan pertanyaan yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Karena saya riset pun jarang ada yang ditanyai masalah universitasnya gitu loh. Tapi saya ditanyai gitu. Jadi teman-teman harus siap sedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang mind blowing dari asesor. Kadang ditanya role model. Teman saya ada yang ditanya role model. Ada yang ditanya hobi. Terus kaitan hobinya apakah bisa mengembangkan diri untuk menjadi guru? Nah, itu harus disediakan jawabannya baik-baik. Lalu pengembangan diri apa yang diikutin selama PPG? Apakah untuk menjadi guru yang baik cukup ikut PPG saja? Ataukah ada pengembangan diri lain yang diikutin? Dan selanjutnya adalah terakhir, ketika sudah ditanya, kita akan ditanya, baik Mbak, cukup itu aja. Apakah dari Mbak Kirana ada pertanyaan? Nah, selalu ditanya seperti itu kan. Sekarang saya akan menunjukkan cara saya menjawab. Saya nggak bilang ini caranya benar ya, teman-teman. Tapi saya akan menunjukkan bagaimana cara saya menjawab. Yang pertama di perkenalan. Ketika saya ditanya untuk, bukan ditanya, diminta untuk memperkenalkan diri, silahkan Mbak Andaru perkenalkan dirinya. Tips pertama, badannya harus tegak. Nggak boleh, baik Pak, nama saya nggak boleh ya. Badannya harus tegak. 2, seperti yang tadi saya bilang, senyum. Biar menunjukkan kalau kamu percaya diri. 3, pandangan ke kamera, pandangan ke asesor, ke layar. Contohnya gini, baik Bapak, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu.
Nama saya Andaru Kirana Sahenda. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Jember. Saat ini saya berumur 23 tahun dan saya pernah mendapatkan pengalaman PPL 1 di sekolah A dan PPL 2 di sekolah B. Saat ini saya sudah siap untuk diwawancarai oleh Bapak Ibu asesor dan akan saya jawab berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Nah, harus senyum kan gitu loh. Karena ketika kita udah senyum, kita udah percaya diri, asesornya itu akan menganggap kita, oh siap anak ini berarti. Anak ini berarti udah oke. Itu first impression. Jadi first impression itu penting banget ya. Bandingkan dengan jawaban teman-teman seperti ini. Dengan jawaban yang sama ya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Nama saya Andaru Kirana, saya biasa dipanggil Kirana. Saya mahasiswa Universitas Jember. Nah, nggak enak kan? Karena matanya kemana-mana. Pasti asesornya kayak, "Lah, ini siapa sih yang diajak ngomong? Apakah layar Zoom-nya ada di mana-mana?" Kan enggak kan? Layar jimitnya kan di sini kan? Boleh disertai dengan gerakan-gerakan tangan, boleh. Nama saya Andaru Kirana Sahenda, saya jadi harus yakin, harus percaya diri, harus yakin. Karena apa? Berlatih, banyak-banyak berlatih. Begitu juga, maaf, ketika ditanya terakhir, baik Mbak, apakah ada pertanyaan dari Mbak Andaru? Nah, mungkin beberapa rekan akan menjawab, tidak Pak, saya rasa sudah cukup. Lah, siapa kita menentukan sudah cukup apa belum, gitu kan? Kalau saya dulu cara menjawab pertanyaan, apakah ada pertanyaan Mbak? Saya menjawabnya seperti ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya, Pak. Jika boleh saya bertanya, saya akan bertanya, apakah dari jawaban-jawaban saya tadi sudah dirasa cukup jelas? Karena jika belum jelas, saya bersedia untuk menjawab kembali dan akan saya jawab sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya ikuti. Seperti itu. Nanti asesornya biasanya bilang kalau sudah cukup ya, oh oke Mbak, sudah, dari kami sudah cukup. Baru kita bilang, baik Pak, terima kasih jika seperti itu. Saya sangat senang telah melakukan wawancara dengan Bapak Ibu asesor sekalian. Semoga kita semua diberi kesehatan hingga wawancara ini berakhir atau apa. Terserah teman-teman bagaimana ya mengekspresikannya. Intinya kalau saya biasanya ditutup dengan doa kepada asesor. Terima kasih telah melakukan wawancara dengan saya. Saya sangat mendapat pengalaman yang berharga dari wawancara ini. Saya pamit undur diri ya Pak. Saya pamit live Google Meet ya Pak. Saya pamit live Zoom ya Pak. Terserah teman-teman bagaimana. Seperti itu. Bedakan sama apakah ada pertanyaan Mbak? Tidak Pak, saya rasa udah cukup. Nah, gimana kan ya? Kan beda. Jadi teman-teman, dari contoh-contoh jawaban wawancara yang tadi sudah saya bilang kepada teman-teman, yang sudah saya contohkan, untuk bisa terlatih, ngomong dengan enak, dengan senyum, percaya diri, tatapan tetap ke kamera, tatapan tetap di kamera Zoom, nggak panik ketika asesor ngelibet-libetin pertanyaannya. Salah satu caranya, atau mungkin satu-satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satu cara terbaiknya adalah banyak-banyak berlatih. Silakan teman-teman latihan di depan cermin, dilihat. Ini cermin teman-teman. Dilihat, oh muka aku ketika berlatih jelek ya, kalau nggak senyum, pakai senyum. Jadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Berlatih di depan cermin gitu loh. Kalau misalkan, aduh Mbak saya tuh nggak tipe yang ngomong sendiri, silahkan ajak temannya untuk berlatih berdua. Silahkan, enggak apa-apa. Saling mengoreksi, boleh banget. Silahkan. Jadi, banyak-banyak berlatih ini cara kita untuk, itu merupakan strategi kita untuk percaya diri dalam menghadapi wawancara ini. Terus-menerus berlatih. Apalagi kita kan nggak tahu nih, asesornya akan bertanya seperti apa. Kadang ya teman-teman ya, asesor itu bertanya, sebenarnya pertanyaannya simple. Konflik dengan murid dan guru. Itu pertanyaannya. Tapi asesor jawab pertanyaannya itu bulat sekali. Pertanyaannya seperti ini. Baik Mbak Andaru sudah mengalami proses yang panjang dalam PPG ini. Mbak Andaru sudah mengalami 2 PPL 2 kali. Mbak Andaru sudah mengalami banyak sekali relasi. Mbak Andaru sudah punya bla 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 bla. Panjang sekali pertanyaannya. Nah, tentunya di dalam PPL itu ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin kekurangannya adalah berkonflik. Mbak Andaru pernah nggak berkonflik dengan murid dan guru? Nah, seperti itu. Jadi, pertanyaannya simple, bisa aja kan ngomong, pernah nggak Mbak berkonflik dengan murid dan guru? Tapi asesor tidak akan memberikan pertanyaan semudah itu. Pasti pertanyaannya itu dikemas dengan sangat, kalau kita bilang bahasanya kita bulet gitu ya. Pasti pertanyaannya itu sangat panjang dan lebar. Teman-teman harus benar-benar fokus. Karena sekali teman-teman kehilangan fokus, bingung kayak konflik, aduh
kok aku dianggap berkonflik ya? Konflikku apa ya sama guru? Nah, kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada, jawab aja dengan yakin. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah, meskipun saya menjaring relasi dengan banyak sekali murid dan guru, saya belum pernah berkonflik dengan murid ataupun guru. Saya selalu membangun hubungan yang baik karena saya selalu berusaha menjadi yang terbaik. Baik itu ketika saya berhadapan dengan murid ataupun ketika saya berhadapan dengan guru. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yakin aja, meskipun Bapak Ibu asesor nanti bertanyanya dilibet-libetin sedemikian rupa, tetap harus fokus dan yakin gitu. Balik lagi teman-teman, strateginya apa Mbak agar ngomongnya nggak belibet, agar percaya diri? Banyak-banyak latihan. Kalau bisa latihannya itu disesuaikan dengan soal-soal yang akan ditanyakan asesor nanti. Jadi fokusnya juga terlatih. Seperti itu. Saya dulu ikut bimbel itu 150.000, tapi sekarang orangnya udah nggak ada karena udah menikah. Jadi orangnya udah nggak buka lagi. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu nih perbedaannya antara orang yang bisa berbicara dengan oke. Saya nggak bilang bagus atau perfect ya, tapi seenggaknya didengar ini enak, dilihat ini enak. Nggak perlu cantik kok, saya juga nggak cantik, tapi seenggaknya kan senyum, percaya diri, itu aja kok yang diperlukan sebenarnya. Balik lagi, apa kunci percaya diri? Banyak-banyak latihan. Jadi percuma teman-teman tahu banyak soalnya nih. Teman-teman pasti nanti kan tanya-tanya ke temannya, apa aja soal yang ditanyain? Nah, padahal asesornya beda, tapi nggak apa-apa untuk menumbuhkan rasa percaya diri juga, untuk membuat teman-teman lebih siap juga. Tapi sebanyak-banyaknya soal-soal yang teman-teman punya, kalau teman-teman cuma membayangkan jawabannya, oh nanti kalau ditanya pengalaman aku jawab gini, kalau ditanya ini aku jawab gini. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman ya, harus berlatih menjawab agar minim kata-kata saya PPL pengalamannya baik. Nah, agar minim seperti itu, agar bisa lihat tetap ke asesor dengan senyum, dengan sampaikan jawaban terbaiknya. Nah, seperti itu. Lagi banyak-banyak berlatih. Oleh sebab itu, kami menyediakan untuk kegiatan belajar bersama kami atau practice with us, latihan bersama kami dalam bimbel PGP ini. Kalau teman-teman butuh teman, Kak, udah sama temanku nih latihan, tapi kurang karena teman-temanku juga sama-sama pemula. Aku sama temanku nggak tahu, Kak, soalnya bagaimana. Aku sama temanku nggak tahu, Kak, asesornya akan bertanya semain blowing apa gitu kan. Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya tampilkan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum. Belum pertanyaan-pertanyaan yang dikejar oleh asesor dan pertanyaan-pertanyaan yang kadang mind blowing seperti kata saya. Jadi kalau teman-teman butuh nih teman untuk belajar, teman untuk berlatih, ingin dikoreksi, ingin diajari memilih kalimat yang pas, misalkan bilang gini, aku waktu PPL 2, nah saya, bukan aku ya, saya, kita guru, tentunya kita udah teman-teman udah pasti bisa lah berbicara di depan umum karena udah biasa menghadapi murid-murid dengan jumlah yang banyak dan sifat yang macam-macam pastinya ya. Cuman kan berbeda ketika kita berbicara dengan asesor, apalagi kita sedang diuji gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang mau nih punya teman berlatih, mau ditemenin, mau dibimbing, teman-teman boleh banget ikut paket bimbel dari kami. Kalau teman-teman mau, Mbak, aku mau sendirian, aku mau latihannya sendirian aja, ditemani sama Mbak dan Mas kalian. Boleh banget ambil privat 1 orang. Per pertemuannya hanya 30.000 dan teman-teman punya durasi 30 menit. Di durasi 30 menit itu apa saja? Kalau teman-teman mau minta simulasi wawancara boleh. Kita sangat menganjurkan simulasi wawancara agar teman-teman lebih berlatih. Kalau teman-teman bilang, Kak, aku nggak butuh simulasi wawancara, biar aku aja. Nanti aku nanya, Kak, kalau pertanyaannya kayak gini, jawabannya gimana? Itu aja. Itu boleh juga. Kalau teman-teman bilang, aduh Kak, 30.000 kayaknya ini deh Kak, aku mau sama kelompok aja Kak. Nah, bisa teman-teman, kita juga menyediakan paket kelompok. Di kelompok nanti kalian bisa ikut bareng circle kalian ya. Di circle ini kan biasanya kan kalau belajar bareng circle nih lebih menyenangkan, juga lebih masuk di otak kita. Boleh banget ambil paket kelompok. Paket kelompok ini diisi maksimal ya, maksimal 4 orang. Jadi boleh 2, boleh 3, boleh 4. Durasinya 45 menit dan harga satu pertemuannya 50.000 aja. Jadi lebih murah daripada paket privat. Paket kelompoknya 50.000 aja. Tetapi perlu diketahui 45 menit ini bukan paket per orang dalam kelompok ya. Tapi nanti simulasinya adalah satu Zoom
mohon maaf, satu Zoom isinya satu kelompok. Kalau kelompoknya 2 orang, 2 orang. Kalau kelompoknya 3 orang, 3 orang. Kalau kelompoknya 4 orang, 4 orang. Dan durasinya 45 menit, seperti itu. Lalu ada bimbingan intensif, Kak, saya masih kurang, Kak, kalau cuma satu pertemuan. Saya perlu dibimbing lebih lanjut lagi. Boleh banget ikut bimbingan intensif kita dengan harga coret atau harga lebih murah. 3-4 pertemuan meliputi pretest, praktek, dan post-test. Apa, Kak, maksudnya? Pretest itu maksudnya kita nanti akan melakukan simulasi wawancara dengan teman-teman sekalian, tapi bukan diuji ya, tapi dibetulkan. Jadi kita memberi saran, Kak, Kak Rofiki misalkan, Kak Rofiki kayaknya ketika perkenalan diri kurang senyum deh. Kayaknya Kak Rofiki ketika perkenalan diri lupa deh lihat kamera. Tolong ya Kak ya ketika perkenalan diri lebih fokus ke kamera. Kak, kayaknya pemilihan kata guru killer tidak boleh deh Kak. Lebih baik menggunakan gurunya tegas. Bukan killer tapi tegas. Nah, seperti itu. Jadi akan dikoreksi ya teman-teman ya dari pretest. Nanti praktek teman-teman akan mempraktekkan apa yang kami sudah ajarkan. Jadi kami akan melakukan simulasi lagi dan harapannya teman-teman sudah bisa mempraktekkan dari hasil bimbingan pada pretest kemarin. Begitupun pada proses, harapannya udah 2 kali pertemuan. Harapannya pertemuan ketiga teman-teman sudah lancar, sudah bisa menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Seperti tema mini talk show kita kali ini ya, strategi percaya diri hadapi wawancara. Itu. Masih keberatan lagi Mbak kalau sendiri 80.000, pengennya sama circle, boleh banget gabung yang kelompok. 120.000 sudah mendapatkan 3-4 pertemuan yang meliputi sama pretest, praktik, dan post-test. Dengan durasi waktu yang sama ya, 45 menit, tapi ada 3-4 pertemuan. Durasi per pertemuannya sama, seperti itu. Dan jangan khawatir, simulasi wawancara ini juga akan dilakukan dengan 2 orang dari tim kami yang akan berperan sebagai asesor. Jadi teman-teman sekalian mendapatkan experience-nya nih, wawancara dengan asesor. Kalau di sini kami bukan asesor ya teman-teman ya, tapi akan berperan sebagai asesor. Jadi teman-teman udah tahu bagaimana experience-nya diwawancarai oleh 2 orang yang menanyakan teman-teman bergantian. Kalian akan mendapatkan experience tersebut, gitu. Jadi udah simulasinya akan dilakukan dengan 2 orang dari tim kami yang nantinya akan berperan sebagai asesor. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekali lagi pengen practice with us, pengen berlatih bersama kami, boleh banget ikut paket bimbel di kami. Silahkan hubungi kontak admin yang ada di grup, boleh siapa aja, silahkan di chat, perkenalkan diri, dan bilang aja mau join bimbel ini bagaimana ya Kak ya caranya, itu boleh banget. Baik, sepertinya itu aja. Maaf atas soft selling-nya ya teman-temannya, karena emang itu tujuan kita. Jadi teman-teman boleh banget kalau misalkan mau gabung bimbel kita. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan saya sampai saya menjelaskan praktik with us ini. Selebihnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, wow, kita beri aplaus yang meriah dulu untuk narasumber kita yang telah menyampaikan dengan sangat luar biasa ya. Oke, kita ke acara selanjutnya, sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Apabila dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sebelum bertanya, baiknya raise hand terlebih dahulu. Kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Oke, pada Kak Fauzia Nurmalasari, disilakan. Iya Kak, permisi izin bertanya. Untuk kan saya dari jurusan bahasa Inggris. Nah itu asesornya pertanyaannya pakai bahasa Inggris full atau gimana ya? Iya, Oke, itu aja. Terima kasih. mungkin Kak Kiran bisa dijawab ya Kak ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Vini. Tadi Kak Fauzia yang tanya ya? Oke. Saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya ketahui, karena saya sendiri dari matematika ya Kak ya. Tapi pengalaman saya, teman-teman saya itu tidak ada yang diwawancarai dengan full bahasa Inggris. Jika ditanya terkait pelajarannya mungkin iya. Jadi misalkan saya matematika, bagaimana Mbak kamu ketika ingin menjelaskan lingkaran misalkan?
Apa aja Mbak step yang menjelaskan lingkaran itu? Nah, mungkin akan ada dikulik-kulik sedikit tentang mata pelajaran yang sedang kita jalani. Tetapi saya belum pernah mendengar teman-teman saya diwawancarai dengan full bahasa Inggris, even itu yang dari jurusan bahasa Inggris. Jadi saya tidak pernah mendengar hal tersebut. Setahu saya ya, Mbak Fauzia boleh banget nih tanya-tanya ke teman-teman yang lain. Tapi setahu saya ada beberapa asesor yang mengulik-ngulik tentang kemampuan kita dalam mengajar. Seperti menjelaskan apa, misalkan Mbak Fauzia mungkin grammar ya. Mbak, present perfect tense itu kamu jelasinnya gimana, Mbak? Kadang kan ada nih siswa yang bingung dengan verb 1, verb 2, verb 3. Cara Mbak Fauzia menjelaskan ini seperti apa gitu. Apa Mbak bedanya perfect tense sama continuous tense? Nah, seperti itu mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Itu pun pertanyaannya muncul dengan misalkan Mbak Fauzia bilang, studi kasusnya ambil pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Mata pelajaran yang saya ambil waktu itu grammarnya present perfect tense, misalkan ya. Kenapa Mbak kok ambil present perfect tense mata pelajarannya? Kenapa nggak ambil yang waktu simple past tense? Kenapa nggak ambil waktu yang continuous? Nah, mungkin akan ada pertanyaan seperti itu, gitu. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Mbak Fauzia, apakah full bahasa Inggris? Sepengalaman saya ya Mbak ya, itu tidak pernah ada yang ditanya full bahasa Inggris, karena asesornya juga belum tentu dari jurusan bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, Kak, siap. Terima kasih. Sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta. Kami masih membuka sesi tanya jawab. Bisa raise hand terlebih dahulu. Mumpung ada expertnya nih, ada Kak Kiran. Waduh, jadi kebebani banget, expert banget nih ya. Atau ada teman-teman, aduh maaf ya ngambil waktunya moderator. Ada Iya, teman-teman mungkin mau sharing, boleh banget. Kayak kesulitannya apa dalam menghadapi wawancara ini, itu boleh banget. Ya kan, Kak moderator dan kakak-kakak VGP lainnya? betul. Apabila tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya tutup ya. Saya kasih 1 menit lagi deh. Sampai 12.51 ya. Kalau sudah tidak ada, akan saya akhiri. Bisa raise hand terlebih dahulu jika mau bertanya. Oke. Iya, mungkin kalau malu bisa di kolom komen ya, bertanyanya. Kolom chat, sorry. Oh, ini ada yang resen dari peserta PPG 13294. Bisa on mic? Oke. Baik Kak, mohon maaf belum saya rename. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Ayulandari. Mohon izin bertanya ya Kak, terkait pelaksanaan wawancara. Ketika misalkan nanti ada ibaratnya ada perkataan dari asesor yang mungkin kita masih kurang mengerti begitu. Kira-kira bagaimana kita menyikapinya atau mungkin saat ngeblank. Nah, itu bagaimana Kak kira-kira untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih Kak sebelumnya. Ya. Oke, bisa langsung dijawab Kak Kiran. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Vini, Kak Dinda. Pertanyaan yang bagus sekali ya, karena namanya juga manusia. Mau kita berlatih sebaik apapun, pasti ada saat-saat pertanyaan-pertanyaannya wah, wah banget gitu kan, di luar nalar. Ada juga saat-saat kita ngeblank. Kalau saya sendiri, kalau saran dari saya menyiasatinya adalah misalkan ngeblank nih, aduh nanya apa ya tadi ya? Bingung, aduh nanya apa gitu ya. Boleh banget bilang gini, baik Bapak terima kasih atas kesempatannya, tapi mohon maaf Bapak, saya kurang mendengar jelas pertanyaan Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk mengulang pertanyaannya? Nah itu boleh banget, jangan diem lama ya, jangan, hah? Apa? Nah jangan seperti itu ya, karena mau gimana pun ya teman-teman, kita tuh manusia, pasti ada ngeblanknya, pasti ada luput dan salahnya itu pasti nggak apa-apa gitu. Tapi jangan, seenggaknya jangan nggak sopan, jangan, hah? Apa Pak?
tadi bagaimana Pak pertanyaannya Pak? Nah, jangan kayak gitu ya. Tetap slay kayak, baik Bapak terima kasih atas kesempatannya, tapi mohon maaf Bapak, saya kurang mendengar pertanyaan Bapak tadi. Apakah boleh Bapak saya minta jawabannya untuk diulang? Apakah Bapak berkenan untuk mengulang jawabannya? Nah, seperti itu. Nggak apa-apa, tetap harus slay. Kalau misalkan kamu nggak tahu istilah apa yang digunakan oleh eh, Bapak asesornya ya, misalkan, baik Mbak, dalam pembelajaran PJBL, aduh lupa lagi PJBL apa gitu ya. Nah, biasanya untuk hal-hal yang PJBL yang menyangkut dengan apa namanya dengan kegiatan kita sebagai guru kayak PJBL, PBL, itu kan singkatan-singkatan yang udah common kita dengar. Ketika kita nggak tahu artinya, biasanya akan di questioning lagi sama bapaknya. Loh, ya apa Mbak? Udah PPL 2 kali kok belum tahu PJBL, belum tahu PBL. Nah, kayak gitu. Teman-teman bisa menjawab sebisa teman-teman. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Karena menurut saya PJBL adalah project based learning, misalkan ya. Tapi kalian lupa nih, project based learning itu ngapain ya? Lihat dari clue-clue dalam namanya. Misalkan project based learning. Project based learning itu Bapak biasanya kita menggunakan project untuk dalam pembelajaran anak-anak. Jadi projectnya digunakan sebagai pembelajaran. Nah, itu kan nggak sesuai banget nih sama project based learning itu sendiri. Tapi teman-teman bisa ambil clue-clue dari istilah-istilah itu. Selain itu, misalkan istilah yang digunakan oleh Bapak asesornya istilah asing, bahasa Inggris. Teman-teman boleh nanya translate-nya. Karena kalau teman-teman udah nggak tahu istilah PBL atau PJBL kan, waduh banget nih, karena kan itu udah common kan ke kita, udah terbiasa kita mendengar itu. Tapi misalkan istilah yang digunakan bapaknya adalah bahasa Inggris, misalkan, Mbak, apakah kamu ingin menjadi guru yang honest? Jujur kan, apakah kamu ingin menjadi guru yang honest and fair? Misalkan seperti itu. Itu kan, aduh, ngomong bahasa Inggris opo, Pak Iki. Misalkan kayak gitu ya. Tetap slay. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau boleh saya tahu sebelumnya, Bapak, karena saya mohon maaf kurang mendengar istilah honest and fair. Honest and fair itu apa ya, Bapak ya? Nah, boleh banget. Jadi, kalau kalian udah nggak tahu, please jangan nggak sopan. Seenggaknya jangan nggak sopan, jangan terus kalian ambil HP terus honest and fair. Karena kan ketahuan banget kan. Nah, kayak gitu. Jadi, udah jujur aja, akuin kelemahan kalian, tapi dengan tetap sopan, tetap slay gitu. Nah, untuk tips and trick lebih lanjut, kalian boleh banget ambil pakaian di bimbel kita, karena di sana akan makin diajarin lagi, makin ditanya, bingung yang seperti apa Kak? Kita akan lebih membimbing lagi, seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bilang makasih soalnya. Silahkan saya kembalikan kepada kakak moderator. Oke, jadi seperti itu ya, Kak Dinda. Mungkin ada peserta lain yang akan mengajukan pertanyaannya, masih kami beri waktu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Bisa disilakan untuk raise hand atau di kolom chat. Kak, izin bertanya, apakah ketika jadwal sudah keluar, apakah bisa reschedule jadwal? Oke. Oke, saya langsung jawab ya, Kak. Jadi setahu saya jadwal itu tidak bisa di reschedule, setahu saya. Tapi waktu itu juga ada teman-teman saya yang bertanya hal yang sama di dalam grup yang saya ikuti. Lalu ada orang lain yang menjawab, coba Kak hubungi aja pemantaunya terlebih dahulu, seperti itu. Jadi pemantau ini tujuannya untuk menjembatani antara teman-teman dengan asesor. Kalau misalkan urusannya tidak terlalu penting, kayak mau ngedate sama ayang, mau ada acara keluarga makan-makan, nah itu kan masih belum terlalu penting tuh. Teman-teman boleh banget meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Tapi kalau misalkan teman-teman penting banget, misalkan, waduh Kak, hari itu saya tuh nikahan. Nah, itu kan penting banget kan. Teman-teman boleh banget konsultasi sama pemantaunya terlebih dahulu. Tapi apakah boleh atau tidaknya, saya kurang bisa memastikan. Karena pemantaunya akan berbicara dulu dengan asesornya, seperti itu. Jadi saya nggak bisa memastikan nih boleh apa enggak, tapi boleh dicoba kalau memang sangat genting. Boleh chat ke pemantaunya, karena sekali lagi pemantau itu jembatan antara teman-teman dan asesor. Seperti itu. Terus saya izin langsung menjawab pertanyaan selanjutnya ya, berapa lama durasi wawancara setiap asesor? Ini berbeda-beda setiap
orang ya teman-teman ya. Ada yang setengah jam langsung selesai, ada yang sampai 45 menit, ada yang sampai 1 jam. Nah, jadi usahakan ketika teman-teman menjawab, jawabannya itu pasti tidak menggunakan kata mungkin. Bagaimana Mbak pengalamannya di UNED? Mungkin menyenangkan. Nah, itu akan langsung dikejar tuh. Kok mungkin, Mbak? Ada apa? Nah, seperti itu. Jadi usahakan jawabannya adalah jawaban pasti yang tidak meragukan. Jawaban yang tidak bisa dikejar lagi. Kesannya seperti itu ya. Meskipun kita nggak bisa memungkiri, pasti ada aja celahnya. Cuman usahakan dengan banyak-banyak berlatih. Berlatihnya sama siapa? Dengan sahabat PGP. Enggak ya. Itu soft-selling tapi beneran. Beneran seperti itu. Jadi beda-beda setiap orang durasinya. Kalau misalkan asesor tuh merasa kamu oke, ya oke. Karena durasi itu juga bisa diakibatkan oleh kita. Misalkan tanyanya asesor ini nanya pertanyaan yang sama ke Mbak Nur Hidayah sama ke Mbak Andaru, ke saya. Pertanyaannya sama, pernah nggak Mbak ada konflik dengan guru? Misalkan ya, Mbak Hidayah jawab, saya kayak tadi jawaban saya berhasil dengan baik dengan guru bla 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 yang seperti tadi saya contohkan, mungkin teman-teman ada yang menyimak. Nah, mungkin jawabannya oh dianggap oke nih jawabannya Mbak Nur Hidayah oke. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Tapi ketika ditanyakan kepada saya, misalkan saya bilang sepertinya tidak Pak, karena saya selalu bersikap baik. Nah, sama makanya kemana-mana gini nih, waduh nggak fokus nih ke Google Meet gitu kan. Pasti akan dikejar. Loh, pernah atau tidak Mbak? Pasti kan ada Mbak guru yang nah pasti langsung dipancing-pancing. Kalau kamu nggak yakin sama jawabanmu, pasti dipancing sama asesor. Itu yang bikin wawancara lebih lama. Jadi bisa jadi dengan pertanyaan yang sama, durasi wawancara saya sama Kak Nur Hidayah ini berbeda. Karena jawaban kita yang kadang kita bertele-tele dengan bertele-telenya itu sama asesornya tambah dikejar lagi, tambah kita bingung lagi. Nah, itu yang bikin lama. Jadi durasinya berbeda. Tapi disediakan waktunya 1 jam. Untuk durasi tepatnya 30 menit kah, 37 menit kah, itu tergantung asesor dan tergantung pribadi kita masing-masing. Asesorlah yang menentukan kapan cukup. Nah, kalau durasi masing-masing asesor, misalkan asesornya ada 2, Pak A dan Pak B. Pak A bertanyanya berapa menit, Mbak? Itu juga kita tidak bisa menentukan. Karena kadang ada asesor yang tanyanya gantian. Jadi Pak A nanya, perkenalkan Mbak dirinya, gimana Mbak pengalaman PPL-nya? Pak B nanya, ada nggak konflik sama guru Mbak? Pak A lagi yang nanya, ada. Tapi di kasus saya waktu itu, Pak A dan Pak B bertanya gantian. Jadi Pak A mengulik saya terlebih dahulu sampai Pak A merasa cukup, baru Pak B. Pak B baru bertanya pada saya, kok dua-duanya udah dirasa cukup? Biasanya, udah Mbak, dari kami cukup. Pak A mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nah, misalnya Pak B seperti itu ke Pak A gitu. Dan terakhir pasti ditanyakan, udah Mbak dari kami cukup, apakah ada pertanyaan dari Mbak Andaru? Nah, seperti itu. Begitu. Semoga bisa menjawab. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh di kolom lagi, di kolom komentar, di kolom pertanyaan. Saya kembalikan ke Kak moderatornya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Sudah terjawab ya, Kak Maulana dan Kak Dimas. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup ya. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Kami ucapkan terima kasih juga kepada narsum kita hari ini, Mbak Andaru Kirana Sahenda, SPDGR. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim PGP. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada perkataan maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke MC, saya Nurda Liviani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, serunya seru banget ya. Baik, terima kasih untuk moderator kita Mbak Nur Hidayah Alfiani dan pemateri yang sangat sangat baik dari Mbak Andaru Kirana Sentra. Mungkin itu saja sih dari kami dari tim PGP. Mungkin nanti semisal dari teman-teman masih ada pertanyaan, masih bingung, itu bisa langsung ditanyakan di grup
di grup kami yang sudah teman-teman masuk, mungkin semuanya sudah masuk ya di sini, itu bisa ditanyakan di situ. Nah, mungkin untuk mini talk show pada siang hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya.